Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Syahida Azalia dari kelas 10 MPLB 3 nomor absen 24. Kali ini saya akan mereaksi video tentang materi perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Jadi, saya akan mereaksi video hanya berupa penjelasan dalam tulisan. Jadi, saya akan membacanya sendiri. Mengenal gotong royong sebagai perwujudan sistem ekonomi Pancasila yang inklusif dan berkeadilan. Yang pertama, pengertian gotong royong dalam konteks ekonomi. Gotong royong adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam ekonomi, ini berarti saling membantu dalam kegiatan ekonomi. Definisinya, kerjasama kolektif untuk mencapai tujuan ekonomi, sedangkan prinsipnya saling membantu dan berbagi sumber daya. Selanjutnya, pengertian sistem ekonomi. Cara untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik yang dilakukan negara ataupun individu swasta. Kegiatan ekonomi terdapat 4 macam, yaitu produksi, konsumsi, distribusi, dan investasi. Selanjutnya, sistem ekonomi Pancasila dalam landasan filosofis. Ekonomi Pancasila berlandaskan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, persatuan, dan gotong royong. Ini adalah dasar dari sistem ekonomi kita. Yang pertama, keadilan sosial, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama dalam ekonomi. Yang kedua, persatuan, yaitu ekonomi untuk memperkuat persatuan bangsa. Dan yang ketiga, gotong royong, yaitu kerjasama untuk mencapai kemakmuran bersama. Selanjutnya, gotong royong sebagai pilar ekonomi inklusif. Gotong royong menciptakan ekonomi inklusif. Semua orang terlibat dan merasakan manfaatnya, tidak ada yang ditinggalkan dalam pembangunan. Dalam keterlibatan, semua orang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Manfaatnya, semua orang merasakan manfaat ekonomi. Dan kesempatan, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Jadi, dalam pilar ekonomi inklusif ini, semua orang merasakan 3 hal ini: keterlibatan, manfaat, dan kesempatan. Selanjutnya, keadilan sosial dalam ekonomi gotong royong. Ekonomi gotong royong menjamin keadilan sosial, sumber daya didistribusikan secara merata, tidak ada kesenjangan yang terlalu besar. 3. Yang pertama, distribusi merata. Yang kedua, pengurangan kesenjangan. Dan yang ketiga, kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi berwawasan sila-sila Pancasila Sri Edi Swasono sebagai berikut. Yang pertama, etika dan moral agama, tidak berdasarkan materialisme. Yang kedua, perekonomian yang humanistik, adil dan beradab dan tidak mengenal pemerasan. Yang ketiga, berdasarkan sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama dan tidak saling mematikan. 4. Berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar ekonomi nasional. Yang kelima, kemakmuran rakyat yang utama, berkeadilan dan bukan kemakmuran perorangan. Contoh implementasi gotong royong dalam ekonomi Indonesia. Banyak contoh gotong royong di Indonesia: koperasi, bank desa, dan kelompok tani. Mereka bekerja sama untuk meningkatkan ekonomi. Dalam koperasi,
koperasi simpan pinjam dan produksi. Terdapat kata-katanya, kalimatnya, yaitu koperasi merupakan saka guru perekonomian nasional. Bank desa memberikan modal usaha kecil, sedangkan kelompok tani bekerja sama meningkatkan hasil panen. Dan peran pemerintah dalam mendukung ekonomi gotong royong. Pemerintah harus mendukung ekonomi gotong royong. Dukungan melalui kebijakan dan program, membantu meningkatkan kapasitas dan akses modal. Yang pertama, kebijakan. Yang kedua, program. Dan yang ketiga, modal. Kebijakan yang mendukung program pelatihan dan akses modal. Sangat benar sekali peran pemerintah dalam mendukung ekonomi gotong royong. Tantangan dan peluang pengembangan ekonomi gotong royong. Ada tantangan dalam pengembangan ekonomi gotong royong. Kurangnya modal SDM dan persaingan. Tetapi ada peluang besar untuk berkembang. Yang pertama, modal terbatas. Akses modal masih sulit. Kedua, SDM kurang. Kualitas SDM perlu ditingkatkan. 3. Persaingan ketat. Persaingan dengan bisnis modern. Jadi dalam pengembangan ekonomi gotong royong terdapat tantangan yang sangat susah untuk intinya susah lah ya guys. Studi kasus. Suksesnya model ekonomi berbasis gotong royong. Ada banyak contoh sukses ekonomi gotong royong. Contohnya koperasi susu di Jawa Timur dan BUMDes di desa-desa. Mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama melakukan perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir pengembangan. Cara sukses dalam model ekonomi berbasis gotong royong melakukan 4 cara tersebut. Kesimpulan dan rekomendasi untuk kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Gotong royong adalah kunci ekonomi inklusif. Pemerintah harus mendukung dan mengembangkan, menciptakan kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Yang pertama, dukungan. Pemerintah harus mendukung. Yang kedua, pengembangan. Mengembangkan ekonomi gotong royong. Yang ketiga, kebijakan. Kebijakan yang berkeadilan. Nah, ini dia contoh penerapan gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, koperasi. Koperasi merupakan badan usaha mewujudkan kesejahteraan anggota berdasarkan demokrasi ekonomi. Meskipun demikian, harus diperhatikan aspek profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan supaya tidak melenceng dari tujuan dan ide pendirian koperasi. Yang kedua, badan usaha ekonomi melalui perusahaan-perusahaan memberikan alokasi saham dalam jumlah besar kepada karyawannya. Oleh karena itu, karyawan akan lebih merasa memiliki dan kontribusi penuh terhadap kemajuan perusahaan. Pemberian gaji. Memperhatikan kepatutan standar penggajian dan jaminan sosial bagi tenaga kerja atau karyawan. Dengan demikian ada keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi karyawan dan pengusaha yang dihormati bersama. Baik. Yang keempat, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di sini harus dipahami bersama bahwa demokrasi ekonomi yang
berorientasi pada kemakmuran rakyat banyak harus dikuasai oleh negara, tidak boleh berada di tangan orang seorang. Perusahaan negara tidak selalu harus diurus oleh birokrasi negara. Yang kelima, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara harus tegas terhadap kegiatan perekonomian yang berdampak terhadap bencana lingkungan, bencana sosial, ataupun gabungan keduanya. Yang keenam, pembentukan unit-unit usaha kecil dan menengah UMKM dengan perlindungan dan bantuan dari pemerintah. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk permodalan, jaminan kemudahan berusaha, perlindungan persaingan yang sehat, promosi, dan sebagainya. Yang ketujuh atau yang terakhir, mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang membantu usaha kecil atau UMKM untuk berkembang melalui promosi dan model pendampingan. Dan juga pemerataan kesempatan dan jaminan sosial melalui kebijakan ekonomi dan implementasinya. Implementasi kebijakan ekonomi harus mendukung iklim persaingan yang sehat atau fair dan membela yang lemah melalui jaminan dan perlindungan sosial. Jaminan sosial diberikan misalnya dalam bentuk tunjangan hari tua, biaya pendidikan dasar, asuransi kesehatan, dan ketenaga kerjaan, pemenuhan kebutuhan hidup dasar minimum, dan lain-lain. Dan selanjutnya, pemerintah menciptakan iklim usaha perekonomian yang mudah dan sehat. Melalui penerbitan regulasi yang simpel, regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian, jaminan hukum, legalitas, dan keadilan. Dan selanjutnya, kemudahan akses mendapatkan modal bagi rakyat yang belum sejahtera, agar dapat berwirausaha dan mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya. Oke, saya sudah selesai mereaksi video tentang materi gotong royong sebagai perwujudan sistem ekonomi Pancasila. Jadi semoga yang menonton video ini sama-sama paham tentang materi tersebut, dan ternyata contoh penerapan gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila sangat banyak ya tadi, sampai A sampai I tadi ya. Jadi terima kasih sudah menonton.